Ya, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 0,69% dan ditutup di level 7.389,399. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan e-hub manager YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah Pak. Di sesi pertama sempat menguat signifikan, menembus kembali ke level 7.500-an. Sudah cukup lama juga IHSG tidak menyentuh ke level ini. Kemudian sempat tertekan ke 73 dan saat ini pelemahan terpangkas ke 7.400-an. Bagaimana analisis Anda secara sedang berusaha untuk mencoba area resistance-nya di area 7472, tetapi hari ini gagal dengan closing kembali pada zona merah ya. Tetapi ini masih ya, kalau kita bilang sebenarnya ada sentimen libur lebaran ya. Jadi beberapa orang mungkin membersihkan utang-utangnya, membersihkan limitnya, sehingga memang akan ada aksi taking profit di hari ini gitu. Tapi apakah penurunan hari ini dapat terus berlanjut? Saya rasa mungkin ini hanya efek 1-2 hari ini aja ya. Arah indeks harga saham gabungan Pak Kris dengan menyisakan beberapa hari perdagangan. Di pekan depan ada 2 hari sepertinya Pak menjelang libur panjang lebaran ini. Selain tadi mereka mengamankan posisi, apakah investor masih berhati-hati terkait juga dengan perkembangan sentimen domestik dan juga global? Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang kekhawatiran kalau indeks kembali koreksi itu ada, tapi sehingga kita melihat memang kenaikan-kenaikan yang terjadi pada IHSG masih terlihat masih belum solid ya, kita perhatikan. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dari harga oil sendiri, terus bursa indeks dari luar negeri, semua menunjukkan bahwa kekhawatirannya mulai mereda ya, sehingga kita melihat regional atau global mulai berada pada area yang bisa positif gitu, terutama US dan oil juga kembali ke area 80-an, sehingga seharusnya menjadi sentimen yang cukup menarik sebenarnya untuk domestik. Baik, dengan sisa perdagangan menjelang libur panjang lebaran, apakah perdagangan masih akan semarak Pak, atau dari nilai volume dan transaksi juga sudah berangsur mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perdagangan hari biasa? Ya, kalau kita melihat sebenarnya secara historical seharusnya menjelang lebaran memang akan ada penurunan ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, sebenarnya ya transaksi hari ini masih cukup bagus gitu, masih berada pada 2 digit, mungkin di 13 triliun ya hari ini. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk market. Baik, saham-saham big cap hari ini menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan Pak. Duo big cap terbesar di Bursa Efek Indonesia, BBCA dan Brand, sama-sama cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke BBCA, Pak Kris, bagaimana analisis Anda hari ini sudah kembali ke support 6.800-an? Ya, BCA sebenarnya masih cukup menarik, berada pada area 6.800. Ini juga sudah terkoreksi cukup dalam gitu ya, dan memang seperti tadi saya katakan mungkin 1-2 hari ini akan ada koreksi akibat dari orang-orang membersihkan portofolionya terkait libur lebaran yang cukup panjang gitu ya. Jadi limit-limit akan dijual, sehingga memang ada tekanan 1-2 hari ini. Tetapi seharusnya area harga-harga sekarang merupakan harga yang cukup menarik ya. Baik, support mungkin Pak, dan rekomendasinya apa? Apakah buy di support tertentu dan resisten terdekat untuk BBCA? Support terdekat mungkin BCA di area 6.700 itu menarik. Jika besok ada koreksi ke area sana, bisa di area bisa entry, dengan resistance terdekat di area 7.275. Baik. Di tengah saham-saham perbankan big cap hari ini cenderung bergerak mix Pak. BBCA mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari sisi fundamental, ini berencana akan membagikan dividen ini. BBNI juga sudah rilis, namun beberapa emiten perbankan big cap lainnya ini baru akan melakukan RUPS Pak. Apakah ini tidak menjadi salah satu magnet sepertinya untuk perbankan big cap? Mereka lebih masih cenderung tertekan di saat ini, Pak Kris?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara yield ya, perbankan big cap cukup menarik ya. Yield yang ditawarkan oleh perbankan mungkin bisa menembus 2 digit persen, sehingga sebenarnya area saat ini merupakan area yang cukup menarik, karena kalau kita lihat dari sisi kinerja perbankan itu sendiri tidak terlalu terlihat ada tertekan cukup dalam ya. Ya. Tetapi harga sahamnya sudah terkoreksi bahkan 30-40% dari harga tertingginya gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan area yang kita lihat bahwa market itu cenderung panik akibat dari kejadian yang terjadi di global gitu. Dan karena kepanikan ini ya mungkin beberapa orang melihat untuk berhati-hati, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya sekarang merupakan area yang cukup menarik jika kita tarik secara jangka panjang untuk mulai meng-hold saham-saham yang dividen yield-nya bagus. Iya. Jangka panjang ISG-nya dibandingkan dengan rekor tertingginya, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rekor tertinggi itu agak sedikit susah ya kita compare, karena di titik tertinggi kemarin di 9 ribuan itu yang menjadi penyumbang utama merupakan saham-saham yang konglomerasi cukup besar dan mungkin tidak membagikan dividen, dan secara kinerja juga PER dan PBV-nya cukup tinggi gitu. Tetapi even di harga 9 ribuan, perusahaan-perusahaan big caps dengan kinerja yang bagus, dengan dividen yield yang cukup besar, itu tidak mengalami kenaikan. Dan di harga 7.300 saat ini bahkan mereka terkoreksi lebih dalam dibandingkan dengan ISG waktu berada pada area 7.300 di tahun lalu gitu ya. Jadi sebenarnya ini merupakan area yang cukup menarik karena kalau kita lihat kalau kita pecah dua antara perusahaan-perusahaan yang kinerja bagus dengan perusahaan-perusahaan yang kemarin menyumbang kenaikan dari ISG, sebenarnya tidak terlalu relevan kita bandingkan. Baik, Pak Kris, di luar dari perbankan big cap, BBCA dari konglomerasi ada brand hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Bahkan sudah menyentuh di bawah 7 ribuan di 6.975 di penutupan hari ini. Ya, kalau brand sendiri sebenarnya ini merupakan area yang cukup mahal ya kalau kita lihat, walaupun sudah berada di bawah area 7.000 gitu. Dan kenapa demikian? Karena balik lagi dengan kinerja yang cuma EPS yang mungkin estimasi di tahun ini sekitar area 18, dividen yield yang ditawarkan oleh perusahaan ini hanya 0,05%, sehingga kurang cukup menarik kalau kita dibandingkan dengan big caps yang memberikan dividen yield yang bisa 2 digit persen ya. Baik, rekomendasinya seperti apa, Pak? Dengan sudah kembali diperdagangkan di 6.900-an hari ini. Ya, brand menurutku dengan PER 300 kali masih dapat kembali turun ya, sehingga better keluar terlebih dahulu. Ini juga belum kelihatan area supportnya di mana, mungkin bisa turun lebih dalam. Baik, bagaimana Anda melihat pandangan dari investor? Apakah indeks MSCI masih membayangi saham-saham konglomerasi ini? Sebenarnya kalau kita berbicara pada indeks MSCI, seharusnya kalau kita perhatikan dari beberapa pemberitaan terakhir ini, Indonesia sudah mulai memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh MSCI, sehingga harusnya ini kondisi buruk yang Indonesia bisa masuk ke frontier market, lalu investor asing keluar dari Indonesia, ini seharusnya bisa mulai dikurangi kekhawatiran seperti itu gitu. Jadi seharusnya indeks ke depan dengan MSCI yang harusnya dapat bertahan di Indonesia gitu ya, ini menjadi sentimen negatifnya sudah mulai tidak ada gitu. Jadi untuk koreksi lebih dalam harusnya tidak terlalu signifikan, tetapi balik lagi investor kembali pasti akan memikirkan berinvestasi secara aman ya, terutama ketika melihat ISG sudah terkoreksi lebih dalam seperti ini, dan saham-saham yang menyumbang koreksi ini merupakan saham-saham yang kinerjanya mungkin tidak terlalu baik gitu. Baik, dari brand kita bergeser sebentar Bapak ke ICI. Hari ini juga memberikan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Namun di menit-menit terakhir pelemahannya sudah mulai terpangkas, Pak, tapi belum mampu ditutup di 6 ribuan.
Ya, Astra sebenarnya walaupun kita lihat terkoreksi cukup dalam, tapi kalau kita compare dengan kenaikan awalnya area 4.000-an, sekarang area 5.950, menurutku masih make sense lah ya. Karena secara dividend yield pun ini bisa membagikan mungkin sekitar di area sekarang mungkin bisa dapat sekitar 7. Untuk Astra di 0,83% dan ditutup di 5950 dan kembali meninggalkan level 6.000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita hold kembali. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ya, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 0,69% dan ditutup di level 7.389,399. Ini level penutupan tidak jauh berbeda dengan level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini, di mana tadi sempat menyentuh ke 7.380,808. Intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.484,774. Kemudian indeks harga saham gabungan melesat ke 7.527,319. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, fluktuasi kemudian di sesi kedua lebih cenderung mengalami tekanan. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan hari ini. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba cek MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Ya, lebih cenderung mengalami pelemahan. Tekanan paling dalam terjadi di LQ45 di 1,01%, di tengah berbalik arahnya melemah saham-saham big cap hari ini di 752. Kemudian kita akan coba lihat grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi memimpin penguatan di 0,87%, kesehatan menguat di 0,29%, barang baku memimpin dari sisi pelemahan di 2,03%, energi juga melemah di 2,01%. Dari rotasi pergerakan sektoral kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Cuan ditutup menguat di 1.305, Inet juga ditutup di zona hijau 284, Goto hari ini juga menguat di 57, kemudian Wi-Fi hari ini juga menguat di 2.280. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat, ada Bumi tertekan ke 226, BBCA melemah ke 6825, AADI koreksi cukup dalam di atas 6% di 9.205, dan energi hari ini juga turun dalam ke Rp1.550 per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali pemirsa dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.